menjelaskan tata cara penggunaan Total Station High Target Z114759. Langkah pertama, kita hidupkan alat, menekan tombol power. Nah, jika alat sudah hidup, namun layar tersebut gelap, maka kita dapat menyalakan lampu dengan menekan tombol bintang. Di sini ada light, di F1 kita tekan F1, maka tombol sudah menyala. Andai kata lampu ini kurang terang, kita dapat mengatur kecerahannya dengan menekan tombol kiri atau chord. Setelah itu, andai kata kontrasnya kurang jelas, kita dapat mengaturnya dengan menekan tombol ang dan dis, atas dan bawah. Karena Total Station High Target ini tidak ada center point, maka untuk menyentringnya kita menggunakan laser. Untuk menyalakan laser sentringan ini kita menekan tombol F3. Di sini ada laser F3, kita tekan. Andai kata laser ini kurang terang atau terlalu terang, maka kita dapat mengatur kecerahannya menggunakan tombol F1 dan F2. F2 untuk andai kata laser ini terlalu terang, kita untuk mengurangi kecerahannya menekan F2. Andai kata lasernya kurang terang atau tidak terlihat, maka kita dapat mencerahkan laser tersebut menekan tombol F1. Setelah centering selesai, kita tekan tombol F4 exit, maka laser tersebut otomatis akan mati. Nah, di sini ada reflect itu reflektor. Andaikan kita mau menembak target menggunakan prisma, di sininya berarti harus prism. Dan jika tanpa prisma, di sini kita dapat mengubahnya menekan tombol kanan atau menu NP. Nah, NP itu non prisma, berarti tanpa prisma. Karena ini untuk tutorial saja, maka saya menggunakan NP non prisma. Jika setting ini sudah selesai, maka kita tekan tombol enter, save. Setelah itu kita masuk ke menu, tekan tombol menu. Nah, di sini ada beberapa menu: surveying, stack, fileman, program, option. Dan untuk melihat menu selanjutnya kita tekan F4, adjust, konfigurasi, select code file, grid scale, communication. Untuk kembali ke menu berikutnya kita tekan F4 lagi. Nah, di sini kita akan membuat job. Untuk membuat job, kita masuk ke menu surveying yang ada di nomor 1. Kita tekan tombol 1. Nah, di sini ada file itu kita masukkan nama filenya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada di F3 ada 6, berarti di sini tombolnya itu yang aktifnya itu number. Nah, contoh number. Nah, di sini ada BS F1, BS itu untuk menghapus. Andai kata kita ingin berubah ke alfabet, kita tekan F3.
Untuk contoh filenya itu bnt. Jika sudah selesai, kita tekan enter. Nah, di sini ada station. Pertama kita masuk ke menu station. Station itu tempat kita berdiri alat di sini. STA itu station patok. Nah, patok ini kita isi dengan nomor. Andaikan kita pertama berdiri alat di patok 1, kita isi dengan nomor 1. Enter. Kode di sini kita berdiri di mana, misalnya patok tersebut namanya itu BM1. Enter. IH itu instrumen height, tinggi alat tersebut harus kita masukkan. Contoh tinggi alatnya itu 1,5. Enter. Nah, di sini ada input, save, STA. Kita masuk ke menu STA, tekan tombol F4. Kita masukkan koordinat tempat berdiri alat ini. Di sini ada core, kita tekan F3. Nah, di sini ada NEZ. N itu northing, E itu easting, Z itu elevasi. Contoh, kita menggunakan koordinat lokalan. Untuk northing kita masukkan 1200, eastingnya 1000, dan elevasinya 100. Maaf. Jika sudah selesai, tekan enter. Kita tekan save F3. Jika koordinatnya sudah benar, maka kita tekan F4. Yes, complete. Nah, yang kedua kita masuk ke setup BSS. BSS itu backset. Kita tekan F2. Nah, BSS di sini artinya patok backset. Misalnya patok kedua. Enter. Kode di sini kita masukkan kode backset. Misalnya contoh kode backset itu CP. CP1. Enter. TH itu target height, tinggi target. Kita masukkan tinggi backset tersebut. Contoh misalnya tingginya itu 1,4. Enter. Nah, setelah itu kita masuk ke menu BSS F4 untuk memasukkan koordinat. Dan di sini ada NEAZ, kita tekan F3 NEAZ. Nah, di sini ada northing backset, easting backset, dan elevasi backset. Contoh northingnya itu 1150, eastingnya 950, dan elevasinya 90. Tekan enter. Jika alat sudah kita bedikan pada backset, maka kita tekan mesh F3. Nah, di sini ada angle, SD sudut, chord itu koordinat. Misalnya kita mau mengambil koordinatnya, tekan chord F3. Koordinat sudah kita dapatkan. Andaikan koordinatnya sudah betul, sesuai akurat,
koordinat yang kita miliki, kita tekan F4, yes. Yang ketiga, kita masuk ke menu mesh untuk melanjutkan pengukuran selanjutnya atau situasi. Tekan tombol 3. Nah, di sini ada PT patok. Patok di sini kita masukkan dengan angka. Kita tekan F1 input. Nah, misalnya patok ke 3. Karena 1 dan 2 sudah kita pakai, agar tidak tertukar kita masukkan patoknya patok 3. Nah, di sini ada kode. Kode itu kita ingin menembak kemana, andaikan kita ingin menembak ke rumah. Di sininya kodenya kita ganti dengan rumah. RMH, enter. TH itu target high. Kita masukkan tinggi targetnya, contoh 1.4 ya, enter. Kita bidikan pada target, sesuai target. Kita tekan mesh F3 mesh. Nah, di sini kita ingin mendapatkan apa? Andai kata angle, distance itu jarak, koordinat, offset itu di 0 derajat kan. Kita ingin mengambil koordinat, tekan F3 chord, maka koordinat kita dapatkan. Nah, setelah itu kita tekan enter untuk merecord data tersebut. Maka patok di sini akan berubah otomatis. Nah, yang perlu kita rubah itu hanya kode saja. Contoh, kita ingin menembak jalan, maka kita tinggal mengubah kode saja. Karena patok di sini tidak perlu diubah, dia akan berubah secara otomatis 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Kita rubah kodenya. Jalan, enter. Kita tekan mesh, tekan chord, tekan enter untuk merecord. Selanjutnya kita ingin menembak faucet. Faucet itu untuk kita pindah alat. Sebelum kita pindah alat, maka kita harus menembak faucet. Andaikan faucetnya itu kodenya BM2. BM2, enter. Kita tembak F3 mesh. Kita tekan lagi F3 koordinat. Nah, kita tekan enter untuk merecord data tersebut. Untuk kembali kita tekan ESC, escape. Maka kita sebelum kita memindahkan alat, kita matikan dulu alat dengan menekan tombol power lalu tekan enter. Setelah alat kita pindahkan ke titik berikutnya, kita hidupkan kembali alat. Kita akan melakukan pengukuran
berikutnya kita tekan tombol menu, masuk lagi ke menu surveying, tekan 1. Nah, di sini kita lihat jobnya BNT, masih BNT. Andai kata job ini ada yang merubah atau merubah sendiri, kita dapat mengubahnya menekan tombol F2 list, enter, F4. Nah, di sini job kita tadi BNT, kita tekan enter. Nah, berarti job BNT itu sudah aktif kembali. Untuk melakukan pengukuran selanjutnya, kita pertama masuk ke menu station, tekan 1. Karena kita sudah menembak ke poset, maka kita tinggal tidak perlu memasukkan data lagi seperti yang pertama. Kita hanya memanggil data yang sudah kita dapatkan tersebut, yang sudah kita tembak ke poset. Tekan F4 STA. Nah, di sini ada list itu mencari, tekan F2. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5. Contoh misalkan tadi kita tembak poset itu ada di patok 5. Kita tekan enter 5 misalnya. Nah, di sini sudah ada koordinat yang telah kita tadi ambil. Maka kita tidak perlu memasukkan kembali koordinat seperti awal kita berdiri alat. Kita tekan yes, F4. Nah, ini pun tidak perlu kita ubah. Yang perlu kita ubah itu hanya tinggi alat saja, instrumen height. Karena STA di sini sudah otomatis, yang tadi kita tembak poset dan kodenya pun sama, PM2. Andaikan tinggi alatnya itu berbeda, contoh 1.570, enter. Kita tekan save. Di sini koordinatnya sudah benar, kita tekan 4 yes. Nah, selanjutnya kita masuk ke setup backset, kita tekan tombol 2. Nah, setup backset di sini pun sama seperti yang tadi, kita tidak perlu memasukkan koordinat atau mengubah BSS kode. Kita hanya tekan F4 backset. Di sini ada list, kita cari list. Kita cari di sini backsetnya, kita akan menembakkan backset ke target awal berdiri alat. Awal berdiri alat kita ada berada di patok 1, berarti kita backset ke patok pertama 1, enter. Di sini sudah ada koordinatnya, maka kita tidak perlu memasukkan koordinat kembali. Kita tekan F4 yes. Nah, BSS di sini sudah otomatis backset 1, kodenya pun BM1. Yang perlu kita rubah, naikkan tinggi targetnya berbeda, maka kita rubah di sini. Target high input 1.35, enter. Nah, setelah itu kita tekan F3 mesh. Kita tembak kembali backset, arahkan ke backset. Kita tekan F3 chord. Setelah itu kita tekan yes, andaikan koordinatnya sudah benar sesuai yang tadi, kita tekan yes. Selanjutnya kita masuk ke menu measuring, tekan tombol 3. Nah, PT di sini kita tidak perlu mengubah lagi karena PT ini otomatis, maka dia akan berubah sendirinya meskipun kita telah berpindah alat
alat sudah dimatikan lalu dihidupkan kembali, maka ini akan tetap otomatis, kita tidak perlu mengubahnya kembali. Kita hanya mengubah kode dan tinggi target. Andaikan tinggi target berubah, maka kita rubah dan kode pun kita rubah juga. Contoh, kita mau nembak sungai. Kodenya itu S. Enter. Kita tembak mesh F3. F3 lagi chord. Enter. Kita rekam data tersebut. Kita tembak lagi. Nah, jika pengukuran sudah selesai, maka kita kembali escape, escape. Untuk mendownload data tersebut yang sudah kami masukkan tadi, agar lebih enak kita mendownload datanya menggunakan flash disk. Nah, di sini ada colokan flash disk untuk mendownload data. Kita masukkan flash disk. Nah, kita tekan tombol menu. Nah, untuk mendownload data tersebut kita masuk ke menu F3. Menu nomor 3 file main. Nah, di sini ada import. Kita masuk ke nomor 2 import. Di sini ada info from PC, import from USB. Agar lebih enak, kita import datanya ke USB karena lebih mudah dan cepat, praktis untuk di lapangan. Di sini ada import koordinat dan import kode. Kita ingin mengimport koordinat, tekan 1. Nah, di sini kita lihat job mana yang akan kita import ke flash disk. Contohnya misalnya tadi kita di job BNT, kita tekan enter. Maaf.